Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 8 Februari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kasus dugaan pelecehan suku dan bahasa Sunda berlanjut dalam pemeriksaan pelapor bernama Ari Mulya dari Polres Nusantara di Polda Metro Jaya hari ini. Kuasa hukum pelapor, Susen Febrianti, mengatakan kedatangannya hari ini ke penyidik untuk memperbaiki pasal yang tertinggal dalam pelaporannya. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners dan juga Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, Fandi. Seperti apa perkembangan dari pemeriksaan pelapor kasus dugaan ujaran kebencian Arteria Dahlan di Polda Metro Jaya hari ini? Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan masih dilakukan atau berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pemanggilan terhadap Muhammad Ari Mulya yang sebelumnya melaporkan dugaan ujaran kebencian itu di Polda Jabar, yang terbaru telah dilimpahkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Saat ini memang masih dalam agenda klarifikasi dari pihak pelapor terhadap penyidik. Sebagaimana undangan pemeriksaan yang telah disampaikan atau dikirimkan kepada Tribun News pada tanggal 6 Februari 2022 bahwa atas nama Muhammad Ari Mulya diminta untuk kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terhadap pelaporannya terhadap ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Arteria Dahlan. Ya, kemudian Fandi, bukti apa saja yang dibawa pelapor dan kuasa hukumnya dalam pemeriksaan hari ini? Untuk barang bukti yang dibawa oleh pihak pelapor, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh kuasa hukum dari koordinator pelapor, yakni dari Polres Nusantara dan juga Majelis Adat Sunda, Susan Febriati, bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat bukti, di antaranya bukti pemberitaan dan juga konten-konten video yang menguatkan bahwa Arteria layak untuk diperkarakan dan terdapat unsur pidana dalam kasus ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan ujaran kebencian anggota DPR Arteria Dahlan, bahwa di dalamnya disebutkan bahwa tidak ada unsur pidana, dikarenakan bahwa Arteria sebagaimana diketahui merupakan anggota dewan, di mana setiap pelaporan atau perkara yang dipersangkakan kepada dirinya mesti melalui sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya mengatakan, Kombes Pol Edra Zulfan, beliau mengatakan bahwa kasus Arteria Dahlan di stop karena tidak ada unsur pidana di dalamnya. Meski ucapan yang dinilai menyinggung suku dan bahasa Sunda, karena ucapan itu disampaikan dalam forum rapat resmi, di mana pada saat itu Arteria mengucapkan dugaan kasus ujaran kebencian itu di dalam rapat kerja bersama dengan Kejaksaan Agung pada tanggal 14 Januari 2022 lalu. Mei. Ya, kemudian apa tanggapan dari Polres Nusantara terkait di stopnya kasus dugaan ujaran kebencian yang dinilai merendahkan suku dan bahasa Sunda ini? Menurut kuasa hukum Susan Febriati, sebagaimana tadi saya mewawancarai pihak kuasa hukum Polres Nusantara ataupun Majelis Adat Sunda, pihaknya tetap berkeyakinan bahwa Arteria Dahlan tetap layak untuk diteruskan perkara hukumnya, karena Polres Nusantara juga berkeyakinan bahwa semua warga negara memiliki hak dan persamaan di mata hukum, sehingga kasus yang menjerat Arteria ini layak untuk diteruskan
meski anggota DPR memiliki hak imunitas, di mana setiap perkara pidana yang menjerat tiap anggota dewan mesti melalui dari sidang putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Susan juga menambahkan bahwa perkara yang di stop dalam kasus ini, polisi hanya berfokus pada unsur pidana di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, di mana akibat konten video itu Arteria Dahlan dilaporkan oleh sejumlah ormas di Jawa Barat atau juga Majelis Adat Sunda, sehingga Susan berkeyakinan bahwa kasus pidana Arteria tetap bisa diperkarakan karena Arteria diduga melanggar Undang-Undang Diskriminasi Ras sebagaimana diatur dalam pasal 315 dan juga 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk sementara ini memang pemeriksaan masih berlangsung dan juga pihak kuasa hukum masih dimintai atau pihak pelapor juga masih dimintai keterangan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya, dan pihak kuasa hukum juga sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa akan memberikan update terbaru terkait dengan perkembangan kasus yang sebelumnya sudah di-stop oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Mei. Ya, baik. Terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Poros Nusantara. Berikut tayangannya untuk Anda. Metro Jaya hanya terkait dengan Undang-Undang ITE. Sedangkan kami mengadukan beberapa pasal, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai diskriminasi ras dan etnis, dan sekaligus juga 156 KUHP. Berarti ini terkait dua pasal tadi yang dianggap sempat tertinggal di Polda Metro Jaya yang belum Ini yang perlu diluruskan, karena ini harus menjadi terang benderang. Proses penyelidikan ini harus bisa memperlihatkan adanya peristiwa pidana yang akan mempengaruhi terhadap tingkat penyidikan selanjutnya. Tapi kemarin pihak kepolisian bilang kalau misalnya Arteria Dahlan tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya karena memiliki hak imunitas, tidak bisa diadili dan tidak bisa dipidana. Seperti apa tanggapannya dari ini pelapor? Kami pikir apa yang dipublikasikan itu terlalu terburu-buru, karena ini belum ada klarifikasi secara utuh, dan juga kami sudah menggunakan hak konstitusi, dan tupoksi dari kepolisian adalah pidana itu membuktikan tindak pidana. Adapun mengenai hak imunitas ataupun MKD atau di ranah yang berbeda. Kami adalah mencari keadilan untuk memastikan kepastian hukum mengenai pelaporan yang kami laporkan. Pelaporan masih 3 orang dari awal atau ada yang sudah? Masih tetap, karena ini adalah pelimpahan dari Polda Jabar menindaklanjuti di Polda Metro Jaya. Saran terkait pelaporan ke MKD seperti apa? Kami tetap lakukan karena itu bukan persoalan etika. Ini terindikasi ada dugaan tindak pidana. Nah, ini rencananya bawa barang bukti apa lagi untuk 2 pasal yang tadi akan dilaporkan? Ya, selain bukti-bukti yang ada di kami dapat di media, dan juga ada beberapa bukti-bukti pemberitaan dan alat-alat bukti lainnya. Nah, harapannya dari 2 pasal ini sendiri apa? Intinya kami dalam proses pelaporan ini ingin mendapatkan keadilan dan sekaligus juga adanya penegakan hukum dan menempatkan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. DPR RI menggelar rapat paripurna DPR ke-14 masa persidangan 3 tahun 2021-2022 pada Selasa 8 Februari siang. Dalam rapat paripurna kali ini, Kepala Sekjen DPR RI membatasi kehadiran anggota DPR secara fisik maksimal sebesar 30% dari total 575 anggota Dewan. Adapun seluruh anggota DPR serta pihak awak media yang hadir dalam rapat paripurna harus melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Franciscus Adi Yuda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Frans. Halo, Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam rapat paripurna DPR kali ini? Ya, baik, Mei. Berdasarkan surat Sekjenan DPR RI, di mana rapat paripurna dibatasi kehadiran anggota secara fisik maksimal 30% dari total 575 anggota Dewan. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR, anggota Dewan yang hadir secara fisik hari ini hanya ada 23 orang,
lalu melalui virtual sebanyak 210 dan 87 orang lainnya izin. Sementara anggota DPR, tamu undangan, serta awak media yang hadir di lokasi diwajibkan melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mei. Ya, kemudian apa agenda rapat paripurna DPR RI pada sidang hari ini? Ya baik, Mei. Rapat paripurna DPR hari ini diagendakan sebanyak 6, yaitu pertama penyampaian laporan Komisi 11 sekaligus pengambilan keputusan terkait hasil uji materi fit and proper test terhadap kantor akuntan publik. Lalu yang kedua laporan Komisi 1 atas penjualan barang milik negara berupa KRI Teluk Mandra dan KRI Teluk Benoa. Lalu yang ketiga ada agenda Badan Legislasi yang juga akan menyampaikan laporan terkait RUU tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMDes. Lalu agenda yang keempat ada pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usulan inisiatif balik DPR RI. Lalu yang kelima ada penyampaian pendapat fraksi terhadap 5 RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Sumatera Riau, dan RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi NTB, dan RUU tentang Provinsi NTT. Lalu agenda yang keenam adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU landasan kontingen. Demikian, ya. Ya, kemudian apa saja hasil dalam rapat paripurna tersebut? Ya baik nih, jadi terkait penjualan barang milik negara berupa KRI, DPR RI menyetujui persetujuan atas penjualan 2 unit eks kapal perang, yaitu KRI Teluk Mandra 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Persetujuan diberikan setelah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukantono, menyampaikan laporan hasil rapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran. Lalu yang kedua ada juga terkait Badan Legislasi yang juga menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, di mana hasilnya balik tidak ingin melanjutkan pembahasan terkait Badan Usaha Milik Desa tersebut. Lalu ada juga DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3 menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Dalam rapat ini, 1 dari 9 fraksi di DPR RI menyatakan menolak menyetujui revisi Undang-Undang P3 menjadi RUU usulan inisiatif DPR, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Demikian. Ya, baik, terima kasih Franciscus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Partai Gerindra Jawa Tengah bertekad akan mengusung kadernya dalam Pilkada 2024. Menurut Ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wahid, pengalaman mengikuti Pilkada, Pileg, dan Pilpres sejak 2008 akan menjadi modal utama. Meskipun pemilu masih 2 tahun lagi, Gerindra Jateng juga sudah mempersiapkan kader mana saja yang akan diusung nantinya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Faisal Afan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Faisal. Ya, selamat sore Mei. Ya, selamat sore. Silahkan dengan informasi Anda. Mengapa Gerindra Jateng ini bertekad untuk mengusung kadernya dalam Pilkada 2024? Ya, seperti yang kita ketahui selama ini, beberapa partai sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024. Tak terkecuali juga Gerindra Jawa Tengah yang kemarin usai menyelenggarakan acara ulang tahun ke-14 berdasarkan keterangan dari Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wahid, pihaknya ingin ada salah satu kader dari Gerindra Jawa Tengah yang saat ini duduk di bangku legislatif untuk bisa menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Karena berdasarkan pengalaman mengikuti pilkada sejak 2008, itu menjadi modal mereka untuk bisa maju di Pilkada 2024 nanti. Selain itu, Gerindra Jawa Tengah juga punya pengalaman sempat kecewa dengan salah satu calon yang diusung ketika sudah menjadi kepala daerah, lupa dengan usaha atau kerja keras Partai Gerindra saat menjalani Pilkada. Begitu rekan Mei. Tetap hidup. Iya, kemudian persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerindra Jawa Tengah untuk mengikuti pilkada ini? Apakah sudah ada kader potensial dari Gerindra Jateng? Ya, persiapan yang dilakukan oleh Gerindra Jawa Tengah saat ini yakni memetakan daerah mana saja yang memiliki potensi untuk bisa menang di Jawa Tengah.
Lalu Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah juga sudah mulai merumuskan siapa saja yang akan maju menjadi kepala maupun wakil kepala daerah. Namun sayangnya ketika ditanya lebih lanjut mengenai nama-nama yang akan diusung, Abdul Wahid masih enggan untuk menjelaskan. Gitu rekan nih. Ya, kemudian Faisal, strategi apa saja yang akan dilakukan untuk memenangkan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Ya, untuk strategi saat ini yang akan dilakukan oleh Gerindra Jawa Tengah, yakni dengan memenangkan Pilkada di 2024 yang dilakukan pada pemenangan Prabowo Subianto nanti untuk menjadi presiden. Karena ketika Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, itu akan menjadi modal yang kuat Gerindra Jawa Tengah untuk menghadapi Pilkada di 2024 dan bisa mengusung kadernya menjadi salah satu kepala daerah. Selain itu, partai juga akan mencari kursi sebanyak-banyaknya di legislatif sebagai modal untuk memenangkan Pilkada nantinya. Begitu kami. Baik, terima kasih Faisal Afan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ini sebuah rangkaian kegiatan hari ulang tahun yang tepatnya tanggal 6 Februari 2024 ini, 2022, yang sebelumnya dari mulai tanggal 1 Februari sudah dilakukan kegiatan-kegiatan, yaitu ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan ziarah ke makam pendiri partai yaitu Mas Agus, Pak Wasiman, ya, dan juga Warum, ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di beberapa kabupaten kota, 35 kabupaten kota kita melaksanakan kegiatan ini, dan ini merupakan satu kegiatan yang meskipun hanya sederhana, tapi tetap kami sampaikan instruksikan kepada pengurus partai di tingkat bawah, pemasangan baliho, pemasangan bendera, ya, tetap harus dilakukan, dan kegiatan-kegiatan dilakukan mengikuti prokes, ya, jangan sampai saudara-saudara mengumpulkan banyak massa, tapi tidak melakukan kegiatan prokes, ini sangat berbahaya. Jadi itu saudara-saudara, dan kami sesuai dengan pesan dari Ketua Umum dan Dewan Pembina bahwa kegiatan ini semata-mata untuk kita tidak lakukan kegiatan yang besar, ini adalah mendukung program pemerintah terhadap jangan sampai COVID-19 ini atau yang sekarang varian baru yaitu Omicron jangan sampai berkembang di Jawa Tengah. Guna mencegah kerumunan saat masa PPKM level 3, Polda Metro Jaya akan memberlakukan jam malam Crowd Free Night atau CFN di 10 lokasi berbeda di Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan CFN diterapkan mulai pukul 24 waktu Indonesia Barat sampai 4 waktu Indonesia Barat. Hal ini lantaran masih sering ditemukan muda-mudi berkumpul hingga dini hari, khususnya di akhir pekan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dionisius Arya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dion. Iya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, 10 lokasi yang diberlakukan CFN ini terletak di mana saja, Dion? Ya, Tribuners, jadi ada 10 lokasi yang diberlakukan CFN. Yang pertama itu di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, kemudian Jalan Asia Afrika, kawasan Gunawarman, Senopati Suryo, SCBD, kawasan Monas dan seluruh Medan Merdeka, kawasan Kota Tua, kawasan Pantai Indah Kapuk, kawasan Danau Sunter, Banjir Kanal Timur, dan yang terakhir di sekitar Jalan Kemang Raya. Begitu, Mei. Ya, kemudian mengapa CFN ini akan diberlakukan setiap hari? Apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat? CFN ini diberlakukan mulai setiap hari karena adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Bahkan pada 6 Februari 2022 kemarin, itu penambahan kasus harian sudah melampaui puncak kasus varian Delta. Kemarin pada tanggal 6 Februari itu tercatat ada penambahan 15.000 kasus. Padahal pada saat
puncak varian Delta, penambahan kasus hanya berkisar di angka 14.000. CFN ini sendiri juga bukan hal yang baru di DKI Jakarta, karena sebenarnya sudah diterapkan juga selama ini, namun hanya sebatas saat akhir pekan atau pada Sabtu dan Minggu dan di ruas jalan Sudirman Tamrin. Demikian, Mei. Ya, kemudian apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, khususnya anak muda? Jadi memang CFN ini langsung diberlakukan oleh petugas kepolisian dan nantinya ada petugas yang berjaga di sekitar lokasi tersebut, dan nantinya para muda-mudi yang masih nongkrong di sekitar situ akan diminta untuk meninggalkan lokasi. Jadi tidak ada pemberian sanksi, hanya himbauan untuk segera meninggalkan lokasi. Demikian, Mei. Ya, kemudian Dion, sampai kapan rencananya CFN ini akan diberlakukan di Jakarta? Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwa CFN ini akan diterapkan setiap hari sampai kasus COVID-19 di DKI Jakarta melandai. Demikian. Ya, baik, terima kasih Dionisius atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta Pangdam Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Gunawarman, Senopati di Suryo, kawasan SCBD, kemudian kawasan Kemang, yang kelima kawasan Asapika, kemudian kawasan Banjir Kanal Timur, kemudian Pik, kemudian Sunter, kemudian Kemang dan Kota Tua. Ya. Oh ya. Daerah, semua Kapolda, kasus baru di Jakarta kemarin pada tanggal yaitu 14.619. Jadi kemarin angka kasus COVID harian sudah melampaui puncak kasus harian di bulan Juni. Ini artinya penularannya sangat cepat. Kita harus waspada, tapi tidak perlu panik. Waspada artinya apa? Masker jangan lepas, hindari potensi kerumunan, dan kurangi bepergian bila tidak esensial. Bila tidak esensial, mandiri di rumah. Bila tidak ada tempat, maka hubungi gugus tugas di RW untuk bisa dapat isolasi terpadu. Tapi tidak perlu panik. Kenapa? Angka keterisian rumah sakit di Jakarta ini, jadi yang 48% itu sesungguhnya tidak harus berada di rumah sakit. Hanya 12% ini yang sedang dan berat. Dan artinya memang penularannya tinggi, tapi tingkat keparahannya itu tidak tinggi. Jadi kepada masyarakat di Jakarta, kita menghimbau untuk mengurangi kegiatan di luar, lakukan segalanya sebagai virtual, dan bila bergejala maka datangi fasilitas kesehatan. Itu intinya. Dan tentang vaksinasi di Jakarta Anda sudah bisa lihat angkanya. Kita insya Allah soal vaksinasi relatif PPKM level 3 apa? yang terhadap kerumunan setelah melihat data harian. Memang yang nongkrong-nongkrong ini kan kebanyakan anak muda, dan kasus harian berdasarkan umur memang kebanyakan anak muda. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kita buat optimal. Dia juga tidak kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha menengah mikro, karena kan kita mulai berlakukan jam 24.00. Artinya yang nongkrong nggak jelas itu yang memang kita perlu diadakan. Jadi kita akan terus lakukan, mohon dukungannya setiap malam bersama Pangdam Jaya dan untuk dan itu. Ya sama. Ya, ada 10 titik nanti dijelaskan oleh Pak. Pak Fadil, setiap hari sampai kapan itu Pak Car Free Night itu?
sampai melandai. Sampai melandai. Panglima selalu beberapa malam ini kita mengecek hotel-hotel terdengar kedatangan supaya meyakinkan aturan itu. Tapi ada epidemiolog mengatakan kalau misalnya PPKM karantina ini sudah mulai rawan sejak awal karena ada diskresi mulai dari dari tugasnya dan lain sebagainya. Ya, sudah perintah Bapak Presiden maupun Menteri, kita tidak mengeluarkan lagi diskresi itu. Jadi kita sesuaikan aturan yang Pak Panglima, itu nanti tindak itu bentuknya nanti tindak ataupun menunggu laporan dari masyarakat. Kita sidang di tempat-tempat yang mencurigai ada pelanggaran. Oh iya. Terima kasih Pak. Gerakan tutup portal di sejumlah kampung yang ada di wilayah Kota Bogor akan segera diaktifkan kembali. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan langkah tersebut sebagai antisipasi pembatasan mobilitas masyarakat di tengah menaiknya angka kasus positif COVID-19 di Kota Bogor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rahmat. Ya, halo, Mei. Ya, Rahmat, silakan dengan informasi Anda, berapa lama Satgas COVID-19 Kota Bogor akan memberlakukan hal tersebut? Ya, baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa gerakan tutup portal tersebut dilakukan oleh Satgas COVID Kota Bogor mengingat angka kasus COVID, maksud kami angka positif kasus COVID di Kota Bogor saat ini terus merangsak naik. Adapun rencana tersebut diutarakan langsung oleh Kapolresta Bogor Kota Kompol Susatyo Purnomo Condro. Adapun gerakan tutup portal ini akan dilakukan selama 1 bulan penuh. Begitu, Mei. Iya, kemudian dukungan selain gerakan penutupan portal ini apa langkah lain yang diambil? Baik, Satgas COVID-19 Kota Bogor selain melakukan gerakan tutup portal yang saat ini sudah dilakukan semenjak pada hari Jumat yang lalu, Satgas COVID Kota Bogor pun tetap memberlakukan ganjil genap dan melakukan penutupan sejumlah jalan protokol di Kota Bogor. Penutupan jalan protokol dan pelaksanaan ganjil genap seperti biasanya dilakukan setiap akhir pekan dan penutupan jalan protokol tersebut dimulai semenjak pukul 10 malam. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Maka pembatasan mobilitas baik itu secara makro ataupun secara mikro itu terus kami lakukan. 1 bulan ini secara makro pelaksanaan ganjil genap ataupun penutupan ruas jalan protokol pada pukul 22 dan mulai kemarin malam sudah dilaksanakan untuk gerakan tutup portal pada pukul 22.00 sehingga kami berharap tidak hanya di pusat-pusat area publik tetapi pada tingkat RW, RT itu semua sudah juga lebih menguatkan disiplin protokol kesehatan. Penyebaran COVID-19 di Kota Ambon kembali melonjak 2 pekan terakhir. Pergerakan warga pun mulai dibatasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Penyebaran COVID-19 di Kota Ambon dampak perbatasan pun mulai terasa seperti yang dirasakan Pusat Perbelanjaan Ambon City Center atau ACC. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ridwan Tuasamu, wartawan Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ridwan. Halo rekan Mei. Ya Ridwan, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi Pusat Perbelanjaan Ambon City Center di awal PPKM level 2 ini? Baik, Mei dan Tribuners, berdasarkan pantauan kami di lokasi Ambon City Center yang terletak di Paso, Kecamatan Baguala, di hari pertama pembatasan masyarakat level 2, Ambon City Center terlihat sangat sepi dan lengang, Tribuners. Bahkan di beberapa tenan yang dibuka di Ambon City Center hanya terlihat 1 atau 2 pengunjung saja yang masuk untuk melihat-lihat barang yang ada di sana. Kemudian ada sekitar belasan tenan juga yang kemudian terlihat justru tutup meskipun
saat itu waktu sudah menunjukkan siang hari ya Tribuners, yang harusnya untuk pusat perbelanjaan biasanya sudah ramai dipadati oleh pengunjung, namun di hari pertama PPKM justru terlihat sangat lengang. Ya, kemudian Ridwan, apa yang dilakukan pihak mal untuk membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini? Ya, langkah-langkah yang diambil oleh pihak mal menurut wawancara kami dengan General Manager dari ACC, Thomas Lake, bahwa pihak Amon City Center kemudian memperketat lagi pintu masuk untuk pengunjung yang hendak masuk untuk berbelanja di Amon City Center, terutama dengan menerapkan Peduli Lindungi. Jadi untuk masyarakat yang memakai aplikasi Peduli Lindungi dapat untuk masuk ke dalam Ambon City Center, sedangkan beberapa pengunjung yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksin maupun bukti tanda sudah divaksin di dalam aplikasi Peduli Lindungi, kemudian terdapat beberapa yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam mall. Kemudian untuk protokol kesehatan dengan memakai masker dan terus mencuci tangan selalu diperingatkan oleh security Ambon City Center ketika pengunjung ingin memasuki mall. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Ridwan Tuasamu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Bali berhasil membongkar sindikat narkoba jenis sabu dengan mengamankan barang bukti narkoba seberat lebih dari 1 kg di awal tahun 2022 ini. Penangkapan ini disampaikan oleh Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Gede Sugianyar Dwi Putra pada Selasa 8 Februari. Dua tersangka yang dihadirkan ialah Gabriel dan seorang residivis yakni Rocky. Sedangkan satu tersangka lainnya yaitu Mio tidak bisa dihadirkan karena sakit. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore Mei. Ya, Adrian, silakan dengan informasi Anda bagaimana kasus narkoba di Bali saat awal tahun ini. Ya, Mei, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dari akhir tahun lalu sudah mengawasi dan juga memetakan peredaran gelap narkotika di wilayah Bali khususnya. Dan pada periode akhir Desember hingga awal Februari ini didapati 3 orang tersangka yang kini telah ditangkap dan juga diamankan dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat lebih dari 1 kg. Dan tadi dalam wawancara kami bersama Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Gede Sugianyar, bahwa 1 kg narkoba tersebut dapat atau diasumsikan dapat menyelamatkan sekitar 5.000 masyarakat atau generasi muda di Bali, karena wilayah Bali sendiri merupakan wilayah end user atau merupakan wilayah pemakai. Mei. Ya, kemudian Adrian, dalam penangkapan tersangka narkoba yang membawa barang bukti lebih dari 1 kg ini seperti apa kronologinya? Ya, Mei, jadi salah satu tersangka dari 3 tersangka yang dirilis pada hari ini yakni Rocky, merupakan seorang residivis kasus serupa atau kasus narkoba yang berhasil diamankan dari hasil pengembangan penangkapan salah satu tersangka lainnya, yakni yang tersangka bernama atau berinisial Mio. Nah, dari tersangka Mio tersebut setelah dikembangkan, kemudian BNNP Bali dari tim intelijennya mendapati informasi bahwa Rocky merupakan salah satu target yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan, dan hasilnya benar bahwa didapati narkoba atau narkoba jenis sabu seberat sekitar 947 gram itu didapati dikuasai Rocky di sepeda motornya yang tergantung di sepeda motornya saat Rocky ditangkap oleh tim BNNP Bali. Dan sebelumnya tim BNNP Bali juga berhasil menangkap Mio, yakni pemuda atau maksud kami pria yang ditangkap di Jalan Bada Agung, Denpasar. Dan Mio ini ditangkap dengan menguasai 10 paket sabu seberat 42,7 gram. Dan Mio juga mengaku bahwa dia sudah menempel
barang bukti sabu di kawasan Pemogan di Gang Sawah tepatnya ada 2 paket sabu seberat 10 gram yang sudah ditempelkan di situ. Dan jadi total dari tersangka Mio ini ada sekitar 50 gram yang berhasil diamankan. Dan sebelumnya juga BNNP juga mengapresiasi bahwa masyarakat sudah saat ini sudah berani melaporkan dan sadar akan bahaya narkoba. Bahwa kasus sebelumnya dengan tersangka atas nama Gabriel atau tersangka alias Gabriel ini berhasil ditangkap atas pengembangan dari masyarakat yang melaporkan keluarganya yang merupakan seorang pecandu narkoba, kemudian dikembangkan dan didapati seorang pengedar narkoba yang ini bernama Gabriel tersebut, Mei. Ya, kemudian Adrian, apa langkah dari BNNP Bali untuk mencegah peredaran narkoba di Bali? Ya, Mei, BNNP Bali saat ini terus berupaya selain melakukan upaya hard power dengan menangkap dan juga langsung mengawasi peredaran gelap narkotika di Bali oleh para pelaku-pelakunya, juga BNNP melakukan pendekatan soft power dan juga smart power dengan menggandeng influencer, kemudian melakukan edukasi ke wilayah-wilayah, bahkan juga menggandeng ketua-ketua ormas, influencer, seniman, dan juga para pemuda yang ada di Bali, karena pemuda ini adalah merupakan target dari para pangsa narkoba ini. Jadi menjadi atensi khusus BNNP Bali untuk melakukan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga angka penyalahgunaan narkoba atau prevalensi narkoba tentunya di tahun yang baru atau tahun 2022 ini dapat ditekan dan generasi muda di Bali khususnya dapat diselamatkan dari bahaya peredaran narkoba. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Adrian Amurwonegoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal memberikan penghargaan untuk Bribka Octavianus Yusbar, anggota polisi heroik yang rela kakinya terkilir demi meringkus 2 pelaku jambret di Kota Pekanbaru pada Senin 7 Januari. Irjen Iqbal langsung mendatangi Mapolsek Tenayan Raya, tempat Bribka Octavianus bertugas. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya Rizky, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan kembali bagaimana kronologi aksi heroik yang dilakukan oleh Bribka Octavianus ini. Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa atas keberhasilannya dan keberaniannya menangkap 2 pelaku jambret hingga rela terkilir, Bribka Octavianus Yusbar mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Dan aksi dari Bribka Octavianus ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 yang lalu, sekitar pukul 8 pagi, di mana ketika itu Bribka Octavianus sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke lokasi unjuk rasa, karena di sana dia bertugas untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Dan kemudian saat di perjalanan tiba-tiba Bribka Octavianus mendengar suara teriakan minta tolong dan terlihat 2 orang pria yang berboncengan dengan sepeda motor berupaya melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dan melihat hal tersebut, seketika Bribka Octavianus langsung spontan menabrakkan sepeda motornya dan juga menendang kedua pelaku hingga kedua pelaku akhirnya tersungkur, termasuk juga Bribka Octavianus terjatuh dari sepeda motornya. Dan tidak lama kedua pelaku akhirnya berhasil diamankan, di mana dalam hari tersebut Bribka Octavianus juga dibantu oleh warga sekitar yang turut menyaksikan adanya kejadian jambret tersebut. Begitu, Mei. Ya, kemudian Rizky, apa reward yang diberikan Kapolda kepada Bribka Octavianus ini? Ya, pemberian reward dilakukan pada hari Senin kemarin, di mana Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal langsung mendatangi Polsek Tenayan Raya tempat Bribka Octavianus ini bertugas.
Di sana Kapolda Riau memberikan piagam penghargaan khusus dan juga medali. Kemudian Kapolda Riau juga memberikan rekomendasi khusus jika Bribka Octavianus ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perwira, begitu. Ya, kemudian apakah ada pesan khusus dari Kapolda kepada jajarannya saat memberikan penghargaan ini? Ya, Kapolda Riau dalam hal ini memuji keberanian dan aksi heroik dari Bribka Octavianus ini dan meminta jajarannya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Bribka Octavianus. Bahkan Kapolda Riau juga secara tegas meminta kepada jajarannya untuk turun ke jalan di tengah-tengah masyarakat melakukan pengamanan setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan ia meminta kepada masyarakat apabila ada melihat polisi yang hanya banyak duduk-duduk saja agar dilaporkan kepada dirinya, begitu nih. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tengah-tengah masyarakat pada jam-jam rawan, pada lokasi-lokasi rawan. Sudah ditunjukkan oleh semua Kapolres, semua Kapolsek, dan di backup oleh pejabat utama Polda Riau pada saat malam minggu, hari minggu, minggu malam, hari Senin pagi, dan lain sebagainya. Pada setiap ruas jalan. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan, dan apa yang disampaikan masyarakat akan kami terus evaluasi dan akan kami harus kuatkan. Walaupun hari ini kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 naik, tetapi kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi insting naluri seorang polisi ketika masyarakat pada kondisi berbahaya, atau masyarakat tidak berbahaya, kalau polisi melihat ada kemacetan, ada kerumunan, polisi harus hadir untuk menyampaikan rasa aman, rasa bahagia kepada masyarakat. Apalagi yang ditunjukkan oleh Bribka Octavianus, ada seorang masyarakat yang dijamret, dan pada waktu itu dengan kemampuan teknisnya yang terlatih, seorang Octavianus mampu menyetop dan melakukan upaya paksa sekaligus dua pelaku jambret, pelaku pencurian dan kekerasan terhenti, dan langsung dilakukan penangkapan, upaya paksa penangkapan, dan tentunya masyarakat juga yang membantu, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa simbol seorang Bribka Octavianus bisa menjadi tauladan dan menjadi trigger bagi semuanya untuk ditiru. Saya kira itu. Video yang merekam satu orang terduga maling disergap warga di suatu daerah di kawasan kota Surabaya viral di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Dari video yang diunggah oleh sebuah akun Facebook, terduga pelaku yang diduga kuat berjenis kelamin laki-laki itu tampak tak berkutik. Anggota tubuh bagian atasnya itu tampak dipiting oleh seorang pria berkaos hitam berambut gondrong yang diduga warga setempat menggunakan lengan tangan kirinya. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Luhur. Halo, selamat sore, Mei. Ya, selamat sore Luhur. Silahkan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi maling motor ini saat ditangkap warga? Ya, untuk kronologi dari insiden memang informasi tertangkapnya pelaku kejahatan itu, maling motor itu baru terendus sepekan pasca kejadian. Jadi memang berawal dari video viral tersebut beredar di media sosial Facebook ya. Kemudian ternyata merekam adegan begitu heroik, bahwasanya ada seorang warga yang menangkap pelaku kejahatan dengan cara memitingnya dan menggunakan diri, dan ternyata itu videonya diabadikan oleh warga setempat juga, dan juga warga tersebut, dan akhirnya viral juga sepekan ke depan. Dan ketika kami telusuri, ternyata insiden tersebut terjadi sepekan yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 pagi sekitar jam 9. Jadi lokasinya itu ada di depan Puskesmas Banyurip,
Kecamatan Sawan, Surabaya. Jadi memang si pelaku itu informasi kami pun ternyata sedang beraksi mencuri motor Honda Scoopy milik warga setempat yang rumahnya berada tepat di seberang dari puskesmas. Dan aksinya itu akhirnya kepergok oleh warga yang sedang mengantri vaksin dan kemudian diamankan dan terjadilah insiden bagaimana si pelaku itu akhirnya ditangkap dan dibiting oleh warga setempat dan kemudian diserahkan pada pihak berwajib, yakni tim anti bandit Polsek Sawan, Polrestabes Surabaya. Semacam itu ulasan singkat ini. Ya, kemudian Luhur saat beraksi ini apa pelaku membawa alat apa saja? Ya, setelah diidentifikasi beberapa mekanisme penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut oleh tim anti bandit, ternyata didapati barang bawaan sebuah kunci T ya, sebuah alat yang memang sengaja digunakan oleh pelaku ini untuk aksi pembobolan kunci kotak motor Honda Scoopy yang menjadi sasarannya saat itu. Dan ketika dilakukan penggeledahan ternyata didapati juga 3 kunci lainnya di kendaraan dan kemudian ada 1 kunci lainnya yang sejenis kunci T untuk mekanisme pembobolan kontak dalam jenis yang lebih canggih. Jadi memang si pelaku ini hanya membawa alat pelancar aksi dia untuk membobol motor sasarannya dan sama sekali tidak membawa senjata untuk melakukan perlawanan, baik senjata tajam atau senjata api yang memang sengaja dibawa untuk melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Dan informasi yang kami pun ternyata si pelaku itu kemarin sebenarnya beraksi dengan 2 orang. Jadi dia adalah eksekutor pencuriannya dan ada 1 orang lagi yang merupakan dia adalah joki motor yang memang di dalam sarana aksi. Jadi aku yang berinisial LL ini berusia 44 ini menjadi seperti buku atau diawasi oleh temannya sebagai joki dan ternyata ketika si LL pelaku ini tertangkap oleh warga, si pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki atau teman dari si LL ini akhirnya berusaha kabur, lolos dari kejahatan agapat ataupun dari Polsek Sawan, Polres semacam itu. Ya, kemudian Luhur, apakah pelaku ini sudah pernah ditahan sebelumnya? Halo Luhur. Oke, kan Mas. Kita lebih lanjut dan kita yang dibuka pihak pelaku ini adalah sudah pernah 2 kali di penjara kasus serupa, yakni kejahatan pencurian dan pembunuhan. Ya, pertama pernah ditahan di Polsek Sukomanunggal, masih Surabaya tahun 2004. Kasus pencurian. Setelah itu dia juga beraksi lagi. Nah, ditangkap oleh pihak Polsek Sawahan, Polsek yang kemarin menangkap dia, dan ini untuk kasus penjamretan. Jadi dia adalah residivis yang sudah berkali-kali masuk penjara dan sudah masuk daftar pengawasan dari pihak Polrestabes Surabaya, Poljatim, macam itu. Ya baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Barang bukti motor. Dan saat aksi itu memang sudah membobol atau masih proses? Motor itu sudah on, sudah siap gas. Sudah siap gas. Jadi pada saat ditemukan, dapat itu langsung yang bersangkutan tuh langsung diteriakin maling oleh warga, kemudian didapatkan, baru warga menghubungi kita. Hasil lidiknya itu rekam jejak si pelaku ini bagaimana? Itu, baru sekali atau? Residivis. Sebelumnya juga pernah ditahan dan juga TKP-nya di wilayah kita ada 1, TKP-nya di Surabaya ada 1. Oh, residivis. Oh, di Surabaya itu ya? Ini belum vaksin ya? Gimana? Peserta vaksin. Apa? Peserta vaksin. Enggak, itu rumahnya di situ. Oh, rumahnya di situ. Oke. Dan pengakuannya dia itu jualnya ke mana itu? Dijual sendiri, pretelan atau sebelumnya? Maksudnya dia itu kebiasaannya itu, rencananya dia? Ya, rencana dia dijual kepada yang mau saja. Oh gitu, langsung gitu ya? Teman-temannya. Pengakuan seperti itu kan tidak akan mungkin bisa dibenarkan, namanya mereka selalu mengelak. Belum ketahui di mana ya? Ya, LP kita ada 1. LP-nya. Pengakuan dia LP. Dia aksi nggak bawa sajam atau benda-benda untuk menyerang dan ya saat aksi itu? Enggak ya? Kunci T. Punya kunci T. T sama kunci magnet. Kunci magnet.
Oke, dan sedikit untuk edukasi masyarakat, kemarin kan untungnya warga Sawan itu disergap saja, nggak sampai nemen gitu lah akhirnya. Itu edukasi dari jenengan pada masyarakat untuk ketika menangkap pelaku kejahatan, ya jangan terlalu nemen-nemen, artinya tetap diserahkan pada kepolisian ya lah. Ini mungkin edukasinya. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, apapun itu bentuknya, kejahatan maupun pelaku kejahatan, agar dilakukan proses hukum oleh kepolisian. Rumah tahanan kelas 2B Marabahan memindahkan 20 warga binaan ke LPKN Karangintan, Kabupaten Banjar pada Selasa 8 Februari. Mutasi warga binaan berstatus narapidana ini dilakukan guna mengurangi overcrowded dan pemaksimalan operasional. Hal tersebut berkenaan dengan overkapasitas rutan Marabahan yang dihuni sebanyak 289 warga binaan, sedangkan kapasitas maksimum hanya 135 orang. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, M. Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tabri. Iya, halo Mei. Iya, Tabri, silahkan dengan informasi Anda, apakah dengan overkapasitas ini turut berdampak pada operasional pembinaan di rutan Marabahan? Oke, bisa disampaikan bahwasanya di Kabupaten Baritokuala, hari ini tepatnya di rutan Marabahan kelas 2B, sebanyak 20 narapidana dipindahkan ke lapas Karangintan yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi overkapasitas yang ada di rutan Marabahan, yang mana kapasitas maksimum yaitu 135 warga binaan, namun saat ini dihuni sebanyak 289. Dan ini membuat sejumlah kegiatan ataupun program pembinaan sedikit terganggu, sehingga upaya daripada pihak rutan Marabahan dipindahkan sebanyak 20 narapidana ini. Kebanyakan dari mereka keseluruhannya merupakan narapidana yang terjerat kasus narkoba, sesuai dengan lapas Karangintan yang merupakan lapas khusus untuk pidana narkoba, seperti itu. Ya, kemudian Tabri, melihat situasi pandemi yang masih berlangsung ini, bagaimana proses pemindahan narapidana ini? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi, semua narapidana yang dipindahkan sebelumnya menjalani tes kesehatan dan juga menjalani rapid test untuk memastikan kondisinya aman dari paparan COVID-19, sehingga tidak mengganggu ataupun membuat kegaduhan yang lain di sana. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Tabri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Rutan Marabahan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari ini Rumah Tahanan Negara Marabahan ini melaksanakan pemindahan warga binaan pemasyarakatan, yaitu narapidana sebanyak 20 orang. Ini semuanya kasusnya adalah narkoba. Pemindahan ini memang karena di sini sudah over kapasitas. Kapasitas hunian yang ada di Rumah Tahanan Negara Marabahan adalah 135 orang. Nah, sedangkan pada hari ini isi penghuni adalah 289 orang. Selain itu juga bahwa di sini statusnya adalah rumah tahanan negara. Nah, sedangkan isi penghuni yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara itu hampir 95% adalah narapidana. Ya, mau nggak mau kita untuk mengurangi overcrowded yang ada di rutan Marabahan, sehingga kita pindahkan ke lapas Karangintan, yaitu lapas khusus narkotika yang ada di Kalimantan Selatan. Guru Sekolah Dasar 032 Tilil berinisial AR ternyata ditusuk oleh mantan suaminya sendiri berinisial N tepat di dalam sekolah pada Senin 7 Februari pagi. Pembunuhan terhadap korban diduga sudah direncanakan pelaku. Kapolsek Coblong, Kompol Nanang mengatakan sebelum melakukan aksinya, pelaku yang merupakan mantan suami korban ini sudah menunggu korban di depan gerbang sekolah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Nasmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nasmi. Halo Mei. Ya. Ya, Nasmi, silakan dengan informasi Anda atas kasus ini, apa motif dari pelaku ini? Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada.
dapat dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ada dua motif yang menyebabkan pelaku menusuk mantan istrinya, yaitu AR, seorang guru di SDN 032 Tilil, Sadang Serang, Kota Bandung. Pertama, motifnya pelaku menghabisi nyawa korban, yakni karena merasa tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan anaknya pada 12 Februari 2021 yang akan datang. Kemudian selain itu ada motif lain, yakni pelaku merasa diselingkuhi oleh korban. Meskipun pelaku dan korban ini sudah resmi berpisah, namun keduanya sudah memiliki rencana untuk rujuk, dan namun dalam perjalanan menuju rujuk, korban merasa diselingkuhi oleh pelaku. Mei. Ya, kemudian bagaimana pelaku ini dalam melakukan aksinya? Ya, pelaku ini berdasarkan keterangan dari kepolisian, pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku sudah datang ke sekolah tempat korban mengajar sejak pukul 6.45. Kemudian saat korban datang, pelaku langsung mengikuti korban dan merangkul, kemudian menusukkan pisau ke bagian perut korban. Mei. Ya, kemudian Nasmi, korban ini mengalami luka berapa tusukan atas kejadian ini? Ya, berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asi, korban diketahui mengalami satu tusukan di bagian perut sebelah kiri, namun lebih dekat ke jantung dan paru, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Dan informasi tambahan bahwa pelaku ini tidak melarikan diri setelah melakukan aksinya. Pelaku hanya menunggu di belakang sekolah untuk diamankan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh kepolisian, dilakukan penahanan di Polrestabes Bandung dan dikenai pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Kembali ke Anda, Mei. Baik, terima kasih Nasmi Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pria bernama Agus Riyandi menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan ke RSUD Sultan Raja Bulukumba pada Senin 7 Februari. Ia meninggal usai terlibat duel dengan tetangganya sendiri di sebuah persawahan. Kini pelaku telah diamankan polisi dan korban telah dimakamkan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Firky Arisandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Firky. Ya, halo Mei. Ya, Firky, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi dari kasus tersebut. Ya, baik Mei. Jadi kasus penganiayaan terjadi di Dusun Matoanging, Desa Dialog, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin kemarin. Jadi kejadiannya itu terjadi di lahan persawahan di Dusun Matoangin sekira pukul 1 dini hari, Mei. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku berinisial NF yang saat ini telah ditahan di Polres Bulukumba, awalnya pelaku dan korban berpapasan di Jembatan Bungeng. Kemudian Agus Riyandi memutar balik motornya dan menemui si pelaku berinisial MF. Jadi MF yang merasa diikuti oleh Agus Riyandi kemudian meninggalkan. Dia tidak ingin meladeni Agus Riyandi pada awalnya. Namun sekitar 100 meter ia diikuti, MF kemudian berhenti dan Agus Riyandi mengeluarkan sebilah badik dan mengarahkannya kepada MF. Akibatnya badik dari Agus Riyandi mengenai bagian pelipis dari MF. Selanjutnya setelah itu Agus Riyandi terus mengejar MF dan akhirnya terjadi perkelahian di area pertengahan sawah. Dan pada saat itu MF mengambil sebuah balok yang berada tidak jauh dari lokasi itu dan memukul Agus Riyandi hingga tersungkur ke dalam tanah. Dan dalam posisi lengah itulah MF memanfaatkan untuk melakukan penikaman kembali ke arah Agus Riyandi. Gitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana proses hukumnya saat ini di kepolisian? Ya, baik. Jadi setelah terjadi proses perkelahian antara keduanya,
MF melarikan ataupun dibawa oleh masyarakat untuk menyerahkan diri ke Polsek Gantarang. Dan saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh telah dilimpahkan ke Mapolres Bulukumba di unit Satreskrim Polres Bulukumba. Ya, kemudian Firky, apa harapan dari orang tua korban ini? Ya, jadi orang tua korban yang kami telah temui juga kemarin meminta pihak kepolisian untuk serius menangani kasus ini dan meminta agar pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka meminta agar polisi tidak bermain mata dalam kasus ini dan meminta memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Firky atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari mana saat anak terjadi seperti ya itu mi datang kasih tahu itu mana ditelepon tidak dia sendiri yang datang bilang tante coba bilang kenapa kau tidak main tidur pak karena kalau tidak ada mintong di rumah itu anak tidak tidur kak kalau ada di rumah baru tahu maka tidur kalau tidur berapa mendapat informasi tidak besar setengah dua malam. Iya. Polisi melakukan penyelidikan terkait peristiwa duel maut antar warga di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan polisi, ada 3 korban luka berat akibat duel ini, di mana 1 orang diantaranya meninggal dunia yang bernama Hajrat, seorang pemuda berusia 22 tahun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana yang kini sudah terhubung bersama kami. Suara studionya nggak ada. Halo rekan Agung.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ruas Jalan Hertasning, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene tergenang air pada Senin 7 Februari. Genangan air membuat kendaraan, khususnya roda 2, sulit melintas sehingga harus putar balik. Padahal jalan tersebut merupakan jalan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari lampu lalu lintas di jalan poros. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sulbar, Mas Din, yang akan menyampaikan laporannya. Halo, Mas Din. Halo, Mei, di studio. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi Jalan Hertasning Majene yang tergenang air ini. Baik, Tribuners, dapat kami informasikan terkait dengan ruas Jalan Hertasning di lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana jalan tersebut tergenang air, mengingat memang dari dini hari hingga pagi hari terjadi hujan intensitas ringan dan kemudian air tergenang di sepanjang ruas jalan yang tepat berada di Sekretariat Sanggar Seni KKU. Dan seperti yang Tribuners bisa lihat di video, para pengendara khususnya roda 2 yang melintas terlihat kesulitan karena mengingat ketinggian air yang menggenangi ruas jalan tersebut cukup tinggi, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang berlubang sehingga tak ayal juga beberapa pengendara yang hendak melewati jalan tersebut kemudian berputar balik dan lebih untuk memilih jalan poros yang memang jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif yang menghubungkan dari Stadion Prasamian Majene ke SMA 3 Majene. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Mas Din, apa yang menyebabkan sehingga air mengenangi jalanan ini? Ya, Tribuners dan Mei, dari penuturan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi mengatakan memang kondisi atau kondisi geografis dari wilayah tersebut sedikit cekung, di mana kemudian membuat ketika terjadi hujan air hujan akan langsung berkumpul dan menggenangi ruas jalan Hertasning ini, dan juga diperparah dengan kondisi drainase yang kurang berfungsi karena tidak adanya saluran pembuangan yang ada di jalan tersebut. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Mas Din, apa harapan dari warga atau pengendara yang melintas di jalan tersebut? Iya, salah satu warga yang sempat kami tanya konfirmasi juga, yakni atas nama Haji Mulyadi, mengatakan dirinya yang juga sering melewati jalan tersebut cukup terganggu dengan adanya genangan air dan berharap pihak terkait untuk segera meninjau lokasi dan mencari solusi bagaimana agar genangan air setiap terjadi hujan di Kabupaten Majene bisa terhindari, sehingga para pengendara atau masyarakat yang menggunakan jalan alternatif ini bisa beraktivitas dengan baik. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Mas Din atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polisi melakukan penyelidikan terkait peristiwa duel maut antar warga di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan polisi, ada 3 korban luka berat akibat duel ini, di mana 1 orang diantaranya meninggal dunia bernama Hajrat, seorang pemuda berusia 22 tahun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Agung. Ya, halo rekan Mei. Selamat sore. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan pihak mana saja yang terlibat dalam duel maut tersebut. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan ada peristiwa duel maut yang terjadi pada Sabtu lalu, pada 5 Februari, tepatnya itu di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir. Adapun pihak yang bertikai ini merupakan 2 keluarga, terdiri dari bapak dan anak, melawan seorang pria parubaya. Untuk diketahui, yang terlibat perkelahian ini hingga menyebabkan meninggal dunia ini ada 3 orang, di mana bapak dan anak bernama Dermawan, usia 55 tahun, dan putranya bernama Hajrat, melawan pria bernama Solah, usia 55 tahun. Ketiganya merupakan warga Desa Harimau Tandang yang sama-sama bekerja menjadi buruh. Rekan Mei.
Iya, kemudian Agung, bagaimana kronologi dan apa motif dari duel maut ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan, baik melalui keterangan saksi mata maupun polisi, peristiwa berdarah tersebut terjadi pada Sabtu pagi sekira pukul 9.30. Di mana ketika itu kronologinya, korban Hajrat dan ayahnya Dermawan ini mendatangi salah seorang putra Solah di sebuah kebun sawit di belakang sekolah di desa tersebut. Kemudian terjadi cekcok antara ketiganya, sehingga putra dari Solah ini mengadu kepada ayahnya hingga terjadilah keributan, dan antara ketiga orang ini berkelahi menggunakan senjata tajam, diantaranya parang, pisau, dan dodos untuk memanen sawit. Ketiga-tiganya mengalami luka berat, di mana salah satunya, seorang di antaranya, maksud kami Hajrat, meninggal di TKP. Rekan Mei. Ya, kemudian selain korban meninggal dunia, bagaimana keadaan dua korban luka berat lainnya? Dan saat ini apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Dua orang korban luka berat bernama Dermawan yang merupakan ayah Hajrat, dan satu lagi bernama Solah. Ini sedang kritis saat ini dan masih menjalani perawatan di rumah sakit masing-masing di RSUP Muhammad Husin dan RSUD Palembang Bari. Saat ini polisi masih menunggu kedua orang tersebut pulih untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dan polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi-saksi di TKP. Rekan Mei. Ya, kemudian Agung, bagaimana situasi terakhir di Desa Harimau Tandang ini seusai kejadian ini? Ya, kondisi hingga hari ini terpantau kondusif. Polisi beserta perangkat desa mengimbau kedua belah pihak, khususnya yang bertikai, untuk dapat menahan diri. Karena juga selain itu, polisi dihadapkan pada persoalan masih adanya budaya warga yang membawa senjata tajam ketika beraktivitas di luar rumah. Hal inilah juga yang diantisipasi polisi, dalam hal ini Polres Ogan Ilir dan Polsek Pemulutan, agar tidak ada letupan susulan yang dapat memicu korban jiwa. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Agung Dwi Payana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Paur Inafis Polres Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Telah terjadi perkelahian antara warga yang mana diketahui yang bernama Solah, Dermawan, dan juga anaknya bernama Hijrat pada hari ini, pada hari Sabtu sekitar jam 10-an, mendapat informasi bahwa terjadi perkelahian di belakang SMK 6 Pemulutan, tepatnya di Desa Harimau Tandang. Mendapat informasi tersebut, Inafis Polres Ogan Ilir langsung meluncur ke TKP. Kita lihat TKP di belakang ini. Ada dapat ditemukan berapa luka dan dilarikan kemana saja? Untuk korban meninggal satu atas nama Hajrat, anak dari Pak Darmawan, sedangkan dua orang luka lainnya, Pak Darmawan dibawa ke rumah sakit umum, dan yang satu lagi Solah dibawa ke rumah sakit Bari. Untuk proses selanjutnya? Untuk proses selanjutnya kita sudah melakukan oleh TKP. Untuk selanjutnya ditangani oleh Polsek Pemulutan. Apa saja yang ditemukan di lokasi? Ditemukan di lokasi tadi pada saat kami tiba di lokasi sudah korban sudah di rumah duka yang meninggal dunia, yang dua sudah di rumah sakit. Sedangkan di TKP kita temukan BB parang sekitar 1 meter yang terpisah gagangnya yang tidak jauh dari TKP. Kondisi perairan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau diterpa angin kencang hingga saat ini. Namun hal ini tidak membuat kapal feri yang masuk di Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat mengalami keterlambatan bersandar. Kondisi ini juga berisiko terhadap nelayan tradisional yang turun melaut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Febri Yuwanda, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Febri. Ya, halo rekan Mei, selamat sore. Ya, Febri, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kondisi cuaca saat ini di Lingga? Baik, rekan Mei, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa saat ini kondisi di wilayah Kabupaten Lingga sendiri itu mengalami
angin kencang ya, namun tidak setiap hari ya. Berdasarkan prediksi dari BMKG itu beberapa hari terakhir ini sering terjadi angin kencang sehingga membuat tidak hanya angin kencang sehingga membuat cuaca di perairan wilayah Kabupaten Lingga sendiri mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun saat ini ya untuk angin kencang sendiri itu kondisinya tidak menentu ya, baik itu di wilayah pesisir maupun di wilayah perkotaan di Kabupaten Lingga sendiri. Begitu, Mei. Ya, kemudian Febri, apa saja dampak akibat angin kencang ini dan apakah ada peringatan dari BMKG terhadap kondisi ini? Baik, Mei, perlu saya jelaskan bahwa untuk dampaknya sendiri ya, tidak terlihat ya untuk saat ini di pelayarannya, khususnya saya sebutkan tadi bahwa saat ini hari ini juga 3 kapal feri itu berangkat ya menuju Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Namun berdasarkan informasi yang saya terima dari para penumpang untuk gelombang itu tidak terlalu tinggi ya, sehingga untuk keselamatan pelayaran itu masih bisa diatasi. Kemudian akibat angin kencang ini nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil itu susah untuk melaut. Namun tidak setiap hari terjadi, bahkan untuk saat ini BMKG Dabu Singkep itu mewaspadai kepada masyarakat semua untuk selalu waspada ya terhadap kondisi angin kencang sehingga menyebabkan potensi gelombang laut bisa rendah, bisa sedang ya dari 2 hingga 2,50 meter tinggi gelombang, apalagi terhadap di wilayah Kepri lainnya seperti di Anambas dan juga Natuna, begitu. Ya baik, terima kasih Febri Yuanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebagai kota yang memiliki potensi alam yang indah dan sejuk, Kota Pagar Alam Sumatera Selatan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Sumatera Selatan. Masyarakat Pagar Alam mulai memanfaatkan dan sadar akan potensi wisata yang ada di Pagar Alam. Untuk itu, banyak masyarakat yang membuat objek wisata baru dengan mengubah lahan pertanian mereka menjadi objek wisata. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan sripoku.com, Wawan Septiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Wawan. Halo, rekan. Iya, Wawan, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan mengapa masyarakat Pagar Alam mulai melirik usaha objek wisata ini. Ya, rekan Mei, bahwa memang Kota Pagar Alam adalah salah satu daerah destinasi wisata yang ada di Sumsel. Bahkan memang Pagar Alam merupakan destinasi wisata yang menjadi andalan untuk di Sumsel karena memang banyak sekali objek wisata di sini. Hal ini menjadi ditangkap oleh masyarakat Pagar Alam menjadi peluang bisnis lain selain bertani. Jadi karena kontur tanah dan kondisi cuaca, kemudian letak geografisnya banyak sungai, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat objek wisata sendiri atau objek wisata terpadu, baik itu dengan keindahan alam maupun sungai-sungai yang ada di sini, Mei. Iya. Kemudian, Wawan, wisata apa saja yang saat ini dibuat oleh masyarakat? Saat ini yang lebih banyak dibuat yaitu wisata terpadu, mulai dari wisata alam, wisata air, karena memang Pagar Alam ini kan terkenal dengan daerah kota 1000 air terjun. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama yang memiliki lahan kebun yang dilalui oleh sungai-sungai, untuk mengubah atau membuat sebagian kecil lahan mereka menjadi salah satu objek wisata. Namun tetap tidak seluruh, hanya beberapa, karena memang harus bisa ada akses jalan. Kalau tidak, meskipun daerahnya bagus, kalau akses jalannya juga tidak memadai, biasanya kurang diminati oleh wisatawan baik lokal maupun yang luar Kota Pagar Alam. Ya, kemudian Wawan, bagaimana cara pemerintah dalam mendukung para pelaku usaha wisata ini? Ya, untuk pemerintah sendiri sangat mendukung karena memang ini menjadi peluang untuk ekonomi kerakyatan. Dengan banyaknya wisatawan, tempat objek wisata membuat banyak wisatawan yang datang ke Kota Pagar Alam. Hal ini akan berdampak pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, memang pemerintah mendukung hal ini agar masyarakat tidak bergantung pada pertanian saja, karena memang ada peluang lain yang bisa dilirik, namun ini tidak bisa sepenuhnya dibantu oleh pemerintah. Jadi
pemerintah sangat mendukung dan memberikan dukungan baik bentuk dukungan promosi dan memberikan dukungan lain-lainnya, Mei. Ya baik, terima kasih Wawan Septiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Buaya berkalung ban di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang viral akhirnya ditangkap pada Senin 7 Februari malam. Buaya berkalung ban yang viral itu ditangkap di sekitar Jembatan Palu 2, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Kini ban yang melilit leher buaya ini sudah berhasil dilepas warga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Palu, Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Salam. Halo, rekan Mei. Ya, Salam. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi sehingga buaya berkalung ban ini bisa ditangkap. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Benar sekali, buaya berkalung ban di Kota Palu berhasil ditangkap Senin malam sekitar pukul 18.30 WITA. Buaya berkalung ban ditangkap dan dilakukan secara mandiri oleh Tili, warga asal Sragen, Jawa Tengah, dengan sistem jerat menggunakan peralatan tali, bambu, dan seekor ayam sebagai umpan. Menurutnya, ia sudah menyiapkan penangkapan buaya ini beberapa minggu sebelumnya. Kata Tili, buaya berkalung ban berhasil evakuasi sekitar pukul 18.30 WITA. Ban motor yang melilit di leher buaya tersebut langsung dilepas dengan menggunakan gergaji besi. Yang jerat adalah Tili sendiri, dan dia sempat meminta bantuan kepada warga sekitar 50-an orang untuk membantu mengangkat buaya tersebut ke bantaran sungai, rekan Mei. Ya, kemudian siapa sebenarnya sosok Tili yang berhasil menangkap buaya berkalung ban ini, dan selama melakukan penangkapan ini biayanya dari mana? Baik, Tili merupakan warga kelahiran Pondok Karet, Sragen, Jawa Tengah. Ia mendadak viral di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasalnya itu Tili tiba-tiba terkenal setelah berhasil menangkap buaya berkalung ban Senin malam itu ya. Kemudian Tili juga diketahui baru sekitar 4 bulan berada di Kota Palu. Dan saat ini Tili juga sudah memiliki KTP elektronik dengan alamat Kota Palu. Pria berusia 35 tahun itu mengatakan untuk melakukan penangkapan buaya berkalung ban hanya mengandalkan uang pribadinya, mulai dari untuk membeli umpan seperti ayam, burung merpati, dan bebek untuk memancing buaya tersebut untuk naik ke daratan. Jadi dia habis sekitar 4 juta, kalau ayam sekitar 35 ekor sama merpati, ujar Tili. Ia juga menuturkan menggunakan tali dengan panjang sekitar 300 meter. Namun yang tertinggal hanya 100 meter disebabkan dicuri. Dia pun menjeratnya itu menggunakan tali kapal karena tidak adanya modal, sehingga tali kapal sisa atau bekas itu yang disambung oleh Tili sendiri. Dia menjelaskan semua biaya untuk penangkapan ini menggunakan uang pribadi miliknya, rekan Mei. Iya, kemudian apa alasan atau motivasi dari Tili ini untuk melakukan penangkapan ini, dan apa ada strategi khusus yang digunakan dia dalam penangkapan itu? Baik, Tili mengungkapkan sebelum berhasil menangkap buaya berkalung ban, ia terlebih dahulu menangkap anak dari B3 tersebut. Jadi anaknya buaya ini ditangkap di tengah sungai menggunakan perahu rakitan milik Tili, dan itu sudah ditangkap 4 hari sebelum penangkapan buaya berkalung ban tersebut. Pria asal Sragen ini menjelaskan alasannya untuk melepaskan ban dari leher buaya itu disebabkan karena tidak tega melihat binatang yang terikat-ikat. Jadi memang dari dulu tidak suka ada binatang terikat-ikat. Saya tidak suka dari dulu biar ular saya atau Tili melepaskannya, tutur Tili. Ini juga menjadi kemauan Tili sendiri karena merasa kasihan dan ingin membuktikan kepada masyarakat Kota Palu bahwasanya dia bisa menyelamatkan buaya berkalung ban ini dari lilitan ban bekas motor. Kemudian juga ia mengatakan buaya berkalung ban itu sudah dianggap seperti temannya sendiri, rekan Mei. Ya baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Tili, penangkap buaya berkalung ban. Berikut tayangannya untuk Anda. Cuma orang di sini sudah diatur, Mas. Suruh mundur enggak mau. Jadi nunggu maghrib orang sepi baru makan.
Pakai apa mas? Pakai perangkap atau bagaimana? Enggak, saya tali saja mas. Kalau buaya itu tali semua. Saya, keahli aku tali. Saya nanti contohkan di rumah. Dijerat di leher gitu ya? Iya, langsung kena leher. Tali saja. Sudah 3 kali kena ini. Terus ditarik ke atas? Enggak, tali sudah aku ikat di pohon memang. Jadi enggak bisa ngelawan, saya sendirian tadi. Cuma saya minta tolong supaya cepat naik. Sendiri saya pasang. Mas berencana untuk tangkap buaya ini sudah berapa lama? Sudah 3 minggu Pak saya jalan di 3 minggu. Iya. Apa yang mendorong Mas mau tangkap selamatkan buaya ini dari lilitan Bali? Enggak, dulu kan susah juga Pak kalau belum kuambil anaknya. Memang saya lihat menderita. Tapi orang di sini bilang bukan menderita, itu masnya. Siapa bilang mas ini? Nah, biar orang bodoh juga bilang, Bang, nah, ini bukan emas, tapi banyak orang ngeyel emas. Sampai suruh potong tangannya, itu kan udah masuk akal logikanya di mana. Ada orang suruh potong tangannya kalau dibuka banyak. Sekarang bagaimana? Nah, kalau ketemu sama saya nanti, malu kan? Nah, Mas sebelumnya pernah punya keahlian menangkap buaya? Kalau menangkap binatang semua saya ahli memang Pak. Cuma saya tidak mau kita kabur. Saya kalau menyelamatkan mau, tapi kalau membunuh tidak mau. Buaya? Kalau binatang, Buaya enggak semua binatang. Kalau binatang ular apa bisa Pak? Setelah ditangkap, apa yang Mas akan lakukan setelah ini? Ular sudah pernah aku tangkap semua. Nah, setelah buaya ini berhasil diselamatkan, apa yang Mas harapkan? Ya, saya sudah lega juga masalah ini kan, karena berjuang aku juga, kerja aku ya sudah tidak sia-sia. Pas penghabisan juga tali apa kan, sering dicuri orang tali di sini, HP dicuri. Saya syukuri terus ada imbalannya baliknya ini, kebaikannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pesan Grab, jalan di jam sibuk diskonnya masuk. Grab, jam sibuk diskonnya masuk.